Bayangkan sebuah peta besar dunia, jalur perdagangan utama yang menghubungkan benua Asia, Afrika, dan Eropa berpusat di satu kawasan strategis, Indonesia. Kepulauan ini, yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memiliki posisi yang begitu penting dalam jalur perdagangan dunia. Ribuan tahun lalu, jalur ini menjadi penghubung utama untuk barang-barang berharga seperti rempah-rempah, kain sutra, hingga logam mulia. Di balik perdagangan dan kekayaan alamnya, ada elemen yang tak kalah penting, budaya. Musik tradisional seperti gamelan ini tidak hanya memperlihatkan keindahan seni Indonesia, tetapi juga mencerminkan harmoni yang menjadi inti dari kehidupan masyarakatnya. Setiap bunyi yang dihasilkan menceritakan kisah panjang tentang keberagaman yang bersatu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang sejauh ribuan kilometer. Di sepanjang garis pantai yang luas ini, kita menemukan kehidupan yang dinamis, dari pelabuhan kuno hingga desa-desa kecil yang memainkan peran penting dalam sejarah panjang perdagangan dunia. Kita kembali ke masa kejayaan jalur perdagangan maritim. Di pasar-pasar kuno seperti ini, hiruk-pikuk kehidupan terlihat jelas. Pedagang dari berbagai belahan dunia datang membawa barang-barang terbaik mereka, rempah-rempah dari Maluku, kain sutra dari India, dan porselen dari Tiongkok. Pasar-pasar ini menjadi tempat pertemuan, bukan hanya barang-barang tetapi juga budaya dan ide. Di tengah keramaian pasar, Anda bisa melihat para pedagang berbincang akrab. Seorang pedagang Arab mungkin sedang menceritakan kisah dari kampung halamannya, sambil menawarkan kain atau manik-manik. Seorang pedagang lokal mendengarkan dengan penuh minat, sembari menunjukkan barang dagangannya sendiri, cengkih, lada, atau pala. Percakapan ini lebih dari sekadar transaksi, ini adalah jembatan antara dua dunia. Di pelabuhan-pelabuhan seperti inilah, cerita besar dimulai. Kapal-kapal dagang berlayar jauh dari Timur Tengah menuju Asia Tenggara, membawa lebih dari sekadar barang. Mereka membawa nilai-nilai dan kepercayaan baru, salah satunya adalah Islam. Ketika kapal-kapal Arab pertama kali tiba di Aceh pada abad ke-7, mereka menemukan masyarakat yang sudah terbuka dengan pengaruh luar. Aceh, yang dikenal sebagai Serambi Mekah, adalah salah satu pelabuhan pertama di Indonesia yang menerima kedatangan para pedagang Muslim. Mereka datang dengan damai, menawarkan kerjasama dan persahabatan. Para pedagang Arab ini tidak menyebarkan Islam dengan kekuatan atau tekanan. Sebaliknya, mereka menggunakan pendekatan yang lembut, bercerita tentang kepercayaan mereka di sela-sela transaksi dagang, menikah dengan penduduk setempat, dan membangun kepercayaan melalui interaksi sehari-hari. Bayangkan penyebaran Islam seperti sebuah pohon yang tumbuh. Tanah subur budaya Indonesia memberikan ruang yang sempurna bagi benih ajaran Islam untuk tumbuh. Nilai-nilai seperti kesetaraan, keadilan, dan perdamaian yang dibawa oleh Islam sangat selaras dengan masyarakat lokal. Dengan semakin meluasnya pengaruh Islam, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Salah satunya adalah Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran Islam. Dengan lokasinya yang strategis di pesisir Sumatera, Samudra Pasai menjalin hubungan erat dengan dunia Islam di Timur Tengah dan India. Masjid-masjid mulai bermunculan sebagai tempat ibadah sekaligus pusat pembelajaran. Di sini, para ulama mengajarkan Al-Quran, hadis, serta ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan menjadi alat penting untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pelosok negeri. Para sultan memainkan peran penting dalam mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam pemerintahan mereka. Mereka tidak hanya memadukan hukum Islam dengan tradisi lokal tetapi juga mendukung seni dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. Di Kerajaan Demak, misalnya, seni wayang kulit dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Islam di Indonesia unik karena mampu beradaptasi dengan tradisi lokal. Salah satu contohnya adalah wayang kulit. Dalam pertunjukan ini, kisah-kisah keislaman disampaikan melalui tokoh-tokoh yang sudah dikenal masyarakat, sehingga ajaran agama terasa lebih dekat dan mudah diterima. Pengaruh Sufisme juga sangat terasa. Dengan pendekatan yang fokus pada spiritualitas dan kedamaian batin, ajaran ini menjadi sangat cocok dengan masyarakat Indonesia yang sudah lama akrab dengan praktik-praktik mistik. Hingga saat ini, tradisi-tradisi lokal yang bercampur dengan nilai-nilai Islam masih menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, dari ritual keagamaan hingga perayaan besar seperti Maulid Nabi.
Ketika Indonesia memasuki masa penjajahan Belanda, Islam menjadi salah satu kekuatan yang menyatukan rakyat. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama berperan penting dalam melawan penjajahan, baik melalui pendidikan maupun politik. Masjid menjadi simbol perlawanan di tengah dominasi kolonial. Di setiap sudut, masjid menjadi tempat di mana rakyat berkumpul, berdoa, dan menyusun strategi perjuangan. Tokoh-tokoh Islam seperti Haji Agus Salim berdiri di garis depan, memimpin perjuangan dengan semangat keadilan dan kemerdekaan yang sejalan dengan ajaran agama mereka. Pasca kemerdekaan, Indonesia memilih Pancasila sebagai dasar negara yang menjamin kebebasan beragama. Hari ini, Indonesia adalah contoh nyata bagaimana keberagaman agama dapat hidup berdampingan dengan damai. Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara, berdiri megah di Jakarta sebagai simbol persatuan. Tidak jauh dari situ, berdiri Gereja Katedral, menunjukkan harmoni antar umat beragama yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Tradisi berbuka puasa bersama saat Ramadan adalah momen di mana masyarakat dari berbagai latar belakang bersatu. Inilah kekuatan Islam di Indonesia, agama yang menyatukan sekaligus memperkaya budaya. Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau, menjadi rumah bagi lebih dari 230 juta Muslim. Ini adalah bukti kekuatan iman yang melintasi lautan dan waktu. Dari masjid-masjid kecil di desa hingga yang terbesar di ibu kota, suara adzan bergema, mengingatkan kita akan perjalanan panjang yang membawa Islam ke negeri ini. Inilah Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebuah perpaduan unik antara iman, budaya, dan keberagaman.